jaga hati seorang teman dan jaga apa tuh jaga ini apa tuh pertemanannya. Yuk, ada seorang request yang bernama siapa tuh Jacob ya. Jacob, yuk kita buat kayaknya. Tapi gak tahu versi apa gacha atau gacha cup. Kita ambil sembang gacha dulu. Buat salinannya J soalnya 5 kasih 13k 13 jam lah inti ya. Soalnya bau sadar aku tuh fokus di sekolah, jadi aku tuh buatnya sekarang juga. Yuk, ada biar ada collab lagi. Yuk, aku tinggalkan ini semangat banget. Terima kasih HK 416. Terima kasih. Yuk, mau lagu yang mana tuh ya? Bentar, setel dulu. Oke, Jacob tuh tempat di mana ya? 42 bisa waktu ya. Yuk. Morning light, sparkle sky, let's go, let's fly. Candy dreams and pastel hopes, reaching so high. Big big smile, feel the beat inside. Today we're signing by. Side by side. Mana kita tuh? Apa? Jangan terus lagi. Karena nggak ada. Bentar, Jacob di mana? Bentar, Jacob. Itu udah cakap. Jumping up and down into the street. Twinkle twinkle we never gonna sleep. We can touch the sky. Oh, udah cakap. Coba, aku baik keadaan. Repeat, harassing around to the beat. This is our growing fantasy. Bentar. Tunggu dulu. Kalau tebas 3 cakap ya sudah, nggak usah. Masih bisa. Jangan perempuan bikin genit banget, jangan. Terlalu genit. Enggak, biasa. Oke, hingga terlalu genit banget. Every year, every series song. Bentar. Jacob ini rumit. Aku main habis angin aja. Collide, Don't be shy. let's go chase the butterfly. Lepas dulu. Jumping up and down, dancing into the street. Oh my God. We can touch the sky. Feel your heart beat so deep. Rising up to the heat. This is our growing fantasy. Aku juga bisa semua aja, yuk. Gray, we'll color them our own way. Think when we go, but our feelings. Jacob ini rumit, yuk. Mobil. Kira kira heartbeat shining so bright. We're unstoppable, ready to Kita fly. jaga teman-teman Hand in dua. hand, into the light. Our The shape of dream will never never die. Kira-kira, kira-kira, wherever you are, wherever we Memang begitu apa, memang kudu apa lagi menungguku. Ini aku mau selesaikan dulu, mana ini SPK rumit. Mantap. Bagaimana tadi modelnya? Kita aku selesaikan dulu. Bagaimana? Morning light, sparkle sky. Let's go, let's fly. Candy dreams and pastel hopes, reaching so high. Walking steps, big big smile, feel the beat inside. We dance the day, We're shining bright. side by side. Pop up, hug the spoon. Bentar, aku hatikan dulu. Rainbow star inside.
inside my room. Bentar. Every race is Oh ya nih kak. just because I Enggak deh. Ah. Kira kira heartbeat, doki deep. Oh hebat. Oh pas sequelnya. Twinkle twinkle green, never gonna sleep. We can touch the sky. Agak ini kalau besi ganti kami. This is our calling fantasy. Ini tuh untuk pojok kita. Bubble pop, sugars, spinning around. Cotton down in neon lights, lit up the ground. Every lost, every fear, every silly sun. Our people want to lead to something more fun. Aku punya tuh gak jelas. Fireworks, in the light, hold my hand. Don't be shy. Jangan jadi perempuan, jangan aneh. Kira-kira heartbeat, doki deep. Jumping up and down, dancing into the street. It was twinkle, dreams never gonna sleep. Look at top, the sky in Udah sedikit rumit, kita berusaha. This is our kawaii fantasy. Baju Even if biasa. the clouds turn gray, we'll color them our Jadi own seperti bagaimana ada way. tarikan obvious. Oh, oke, posisi pertama ya. Coba posisi pertama. Kira kira heartbeat shining so bright, we're unstoppable, Abu-abu. ready to fly. Hand in hand Abu-abu. into the light. Our J-pop dream will never die. Kira-kira Tentunya sobeknya tuh. Oh ya. Aduh, padikanya lagi. Aduh. Bentar, lupa lagi detailnya, Mak. Gimana jadinya? Mantap. Lupa. Gitu, Upin. Tadi pasti gacha. Coba kompet ke pasti gacha. Coba. Mana tugasan? Mana tugasan? Tuh, siapa tuh jago tadi? Morning light, Bentar. Tadi aku nyiping ya. let's go, let's fly. Candy dreams and pastel hopes, reaching so high. Big smile, you feel inside. Day to day, we're shining bright, side by side. Pop, just Bentar. Kasar aku ingat namanya ya. one star inside my room. Every race is coming through just because I Hitam putih. with you. Kira-kira doki jumping up and down, dancing in the Sapu lah. street. Twinkle twinkle green, never gonna sleep. We can touch the sky in air. Kira-kira heartbeat, sounds so sweet. Every beat, la la la, sing around to the heat. This is our kawaii fantasy. Bubble pop, sugar rush, spinning around. Dancing in neon lights, lit up the ground. Every loss, every fear, every silly sun. We go more to deep. Ya, semua ya. Let hearts collide. Fireworks, hold my hand, don't be shy. Kira-kira heartbeat, doki deep. Jumping up and down, dancing into the street. It will twinkle, dreams never gonna sleep. Look at us, it's like we Kira-kira heartbeat,
so sweet. You make me happy. La la la, sing it out to the beat. This is how cowboy fantasy. Tuh enggak. Aku mau ke satu. The Bentar. clouds turn gray, we'll Ini ya, color ini them our own way. Pink and blue and lemon glow. Happy feelings. Tadi, ya. Manusia kan nggak usah. Kira kira heartbeat shining so bright. Ada matanya rumit. Aku sesuaikan dulu bagaimana dikasih gacha ini. Rumit. Kalau digacakan biar mudah. Kalau digacakan, akses tidak bagian kasih gacha. Tapi lagi aku sesuaikan. Bentar. Oh, sebentar. Kita tanya dulu. Gacha tuba mana tuh kelasan? Gacha tuba. Oh ya ini ya. Positivity. Apa ya sifatnya? Tenang. Oh iya. Teman gak tuh bagaimana? Belum tahu. Reaching so high, every step, big smile. USA kah? Private. Tuh kayak tuh. Apa negaranya tuh? Bentar. Gua negara apa tuh? Bentar. Ya tuh. Aku ngeliat yang perhatikan teman. Tuh. Kami doki jumping up. Gua negara apa tuh? Bentar, takutnya ngasal. Bentar. Mana tuh kata? Gua negara apa tuh? Bisa sweet. Bentar. This is our cowboy fantasy. Tunggu aja gue selesaikan dulu untuknya. Aduh, bendera apa tuh? Bentar. Aku kenal tapi nggak tahu yang mana. Bentar. Lihat dulu deh. Iya ini deh. Kenalnya kota nggak apa. So. Bentar, lihat dulu apa negaranya dulu. Bentar. Every ceiling sun is our body into some Hearts collide. Fireworks up in our bisa. eyes. Hold my hand. Don't be shy. Let's go chase Bentar, nggak bisa ya? Bentar, cek dulu. Aku tahu. Kira-kira heartbeat, Doki. jumping up and down, Oh. Itu nggak apa tuh? Terang dulu. Bentar. Yang mana tuh? fantasy. Bentar. Mana tuh? Even if the Yang ini ya? clouds turn Bentar. gray, we'll color them our own way. Oh ya itu. Pink and blue and lemon glow. Negara apa? Kira heartbeat shining so bright. We're unstoppable, ready to Honduras. fly. Walah. Into Honduras the Amerika Setengah. hot dream will never Bener Honduras orangnya empat. Honduras konyol. Lima dan ya ada match day kah? Dia private agaknya. Coba kita lihat dulu. Ini ngetes gak ada. Tuh agaknya dia tuh That's 2008. Mak, aku jauh lebih tua darinya, men. Aku pas banget soalnya. Pas banget, men. Tua benih. Tuanya seumuran dengan aku gak tuh. morning light. Tapi dia tuh umurnya masih 17, aku 18. Beda kan dengan punyaku. Mana tuh? 14 Maret aku mah. Aduh, masih aku yang jauh lebih tua.
Today we're signing right. Bentar lihat semuanya. Ini office pop. Boom boom. Double star inside my room. Oh 11 Desember. Oh 12 Desember. Itu 12 November. Oh the twinkle never gonna sleep. We can touch the sky. Salah. 11 Tuh dikit saya aduh this is how we make it. Aduh apa hobinya random nggak tahu pop sugar aku nggak bisa dia nggak tahu makan pokoknya apa neon lights swing up the ground. It's all good. Happy on the TV, and the TV song. This slogan. This is hold my hand. Don't be shy. Aku nggak tahu makan apa aja itu tinggal di semuanya. Like your heartbeat, walkie talkie beat. Don't dance to the sleep. Twinkle twinkle, dreams never gonna sleep. Okay. This is our cowboy fantasy. Jauh-jauh situ, jauh-jauh. Lah, jauh-jauh. Tapi nggak boleh balas dendam bersaudara opannya. Nah, selesaikan lagunya dulu. Daripada seperti tadi pagi lagi. MP5 biasa aja jangan begitu. Biasa aja. Nggak dia. Dulu biasa aja. Nggak dia. Dulu saja lebih enak daripada tidak. Obatnya. Lepas. Maaf, tadi kejatuh. Apa tadi? Bentar. Omaknya. Omak. Untuk kasih ke save kalau tidak. Kok posenya gitu, man? Obat. Bentar. Oke lah. Apapun dia kayak pemain. Pas gue jadi pemain nim kocak. Mas kasihan banget, maaf banget. Gitu, maaf, sorry. Obatnya. Yang peminim itu merah. Dia tuh perempuan. Masa kamu yang makan gaya perempuan dikit? Obatnya. Dan yang pengen makan kembali menggunakan pos itu. Dulu saja. Aduh, hai. Tapi emang gitu kah? Ada tidur seperti robot. Obatnya. Ini nah. Oke, ini mau pembuatannya selesai juga ya. Apa nih? Oh my, let me get this right. I used SD. It's 70k Indonesia rupiah. In Indonesia, 49,9 kilogram telur doang. Amat telur doang. Oh 8 137 opatnya. Dan ini opat baru juga dolarnya Amerika Serikat. Untuk kalau di compare ke Indonesia opatnya mahal. Tapi kalau di Indonesia apa itu kalau 2 juta berapa ya? Hampir 600 US dollar kah? Aduh. Oh ya, hampir 600 USD dollar lah. Ada itu kalau di compare ideal to USD apa tuh ideal to USD sekiranya itu memang 600 sana.
wajar kalau dia ada HP tablet itu mahal sekiranya di situ. Kalau di komponen Indonesia sampai 2 jutaan lah kalau dia sama mahalnya komponen mahal. Opan HP ini jadi pembahasan. Laptop emak jauh lebih mahal lagi. Berapa? Ada yang mengatakan 5 juta. Ada juga mengatakan 10 juta. Komputer, laptop. Komputer hampir ada 5 juta. Kalau ada diskon. Ada 10 juta, ada kalau juga diskon. Tapi rata-rata 30 juta deh. Waduh, mahalnya. Kalau di USD di United States Amerika itu berapa ya kalau dolarnya? Hampir $1,000 lah lebih. Mahal komponen soalnya. Opennya mahal. Mahal lah kalau komponen luar negeri ke komponen Indonesia itu memang ada mahal juga kalau berdasarkan daya tahannya jelas sangat awet. Bukan awet muda lah, maksudnya awet teknologi. Opatnya dikira muda iya enggak. Oke, kita nggak tahu ini mau ngapain ya. Iya, aku juga nggak tahu. Aduh hai. Bentar dulu, bio aku masih bingung. Aku juga nggak tahu bagaimana ya. Bentar. Masa ya, kalau aku ada, tapi masa siapa yang harus ganti? MP5 masih di tempat, masih. Nggak tahu mau ngapain, Kang. Bentar. Oke, kita bahas aja yang bagian kemarin aku sempat tunda. Oke. Karena begini. Beberapa aku ingat tuh apa ya? Mau dilanjutkan aja untuk seatnya tuh bisa dibilang apa? Bagian ini aku kemarin bahas tuh apa ya tuh? Ya, bagian tuh ya kita lanjutkan aja daripada tidak. Kasihan juga ada yang masih trauma ibaratnya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, kalau untuk Jacob kenapa diberikan garis tips rambut? Garis tips rambut. Ya karena biar ibaratnya seperti bisa bisa ditandai lah ibaratnya untuk bisa mana karakter yang karakter itu bisa dikritip ada tidak. Kalau sebenarnya kebanyakan itu memang untuk penanda aja, nggak lebih. Penanda apa? Penanda match tip aja. Tapi kalau di dunia nyata tetap rambut hitam, masa rambut warna-warni seperti game gini. Aku masih sebagai rambut hitam, tapi enggak, tapi depannya putih sebagian kalau di game. Tapi kalau di nyata sebagian itu ada apa ya? Tetap warna hitam asli, opat hitam pekat gak tuh? Iya, itu untuk standar negara kita lah. Negara kita maupun negara luar negeri juga ada yang warna rambut sebagian. Tapi itu di negara tertentu aja. Karena di keadaan formal warna rambut tidak boleh diwarnai. Karena itu keadaan formal. Beda dengan non formal. Non formal santai aja dia boleh warnai. Tapi non formal hapus dan kembalikan ke warna hitam. Susah kan? Susah karena warnanya udah melekat banget. Ya, kita bahas aja yang kemarin ya. Oke, kita bahas yang bagian ini nggak mau aku bahas bagian sensitif lagi enggak. Terlalu ribet, terlalu too much, terlalu berlebihan, terlalu ekstrim. Enggak. Bicara yang kita mencoba bahas gimana tuh. Oke, kita bahas di bagian apa? Aduh, apa tuh ya? Bahas apa tuh aku ingat? Oh ya, perbedaan laki-laki dan perempuan tuh kalau aku berdami nih. Apa nih? Nih. This is correct in 3 years right now because we food for student. Makan bergizi gratis open MBG dipikir sama si Dani ini. MBG dikit. Nandai negara Indonesia bagi-bagi MBG guys, makanan gratis. Aduh. Makanan terus dipikirkannya. Opan dan asasian seperti Dani, Opat, Dani ini mau pikir MBG doang, bukan buat kehidupannya. Opat. Maaf, aku tadi ketawa. Lucu soalnya ini kenapa bahasnya MBG di channelnya Inggris opatnya. Dia kena pada klip lagi. Oke, maaf. Oke, kembali ke topik ya.
Ya ini begitulah, kata kalau Jacob mengatakan topi itu opsional, pengecualian aja. Jadi lebih memudahkan tuh membuatnya nggak terlalu sama persis. Jadi buatnya di versi yang kita tuh bisa bilang sedikit mirip tapi nggak boleh sampai semiripnya. Kok bisa dikit dibedakan lah. Ya kalau untuk kita lihat perbedaan laki-laki dan perempuan nih, kalau berdasarkan aksesoris sama topi. Laki-laki umumnya topinya ada yang pipe cat, topi yang seperti ini, topi ini yang dibalik, topi yang biasa itu pipe cap tapi dia tipenya lebih enggak elastis. Ada juga topi yang minimal beratnya enggak terlalu minim seperti perempuan. Sedangkan perempuan itu ada yang topi bebas lah, ada topinya bebas, bisa pipe cap juga sama, masih bisa. Cuman kalau untuk batasannya tuh laki-laki itu hanya terbatas nggak boleh terlalu minim. Kalau untuk pakai misalnya beratnya terlalu minim nih saya si Risti. Nah itu contoh. Itu nggak terlalu kaki-kaki oh kecuali kecuali beratnya nggak pakai pita. Nah itu untuk khusus laki-laki itu boleh boleh saja. Untuk laki-laki itu memang boleh pakai beret maupun topi yang biasanya nggak harus ada pitanya, kecuali kalau memang itu aturan itu bos. Kalau memang untuk dipakai semua, terus ngamen wajib pakai topi beret maupun topi manapun yang berdasi, nggak ada pengecualian antara kaki dan perempuan. Nah itu boleh kau tetap pakai meski itu terlalu minim. Oke, kalau untuk kita lanjutkan yang perempuan tadi, ada perempuan juga pakai topi yang biasa ya, topi biasa, topi beret yang dengan pita seperti ini. Nah ya, ada juga tuh topi beret biasa, topi kapal, ada. Kayak juga pakai topi kapal tapi dengan model beda. Nah kayak gitu maskulin. Kalau kayak perempuan tuh feminim jas. Itu dibedakan juga mana yang untuk laki-laki, mana untuk perempuan. Ya. Topi kapal, topi pilot juga ada. Oke, laki-laki itu perempuan. Cuman tergantung modelnya. Kalau modelnya untuk perempuan ada dia feminim. Kalau laki-laki maskulin ya sesuai ukuran kepalanya. Ada lagi pokoknya banyak lah. Sebagian paling banyak itu perempuan pakai topi. Kalau laki-laki sebagian ada yang pakai topi, ada tapi berapa dibatasi supaya nggak terlalu ada yang kesannya peminim. Bencong kan, aneh kok topi laki-laki topi laki-laki itu seperti peminim perempuan deh. Aduh, nggak mau bicarakan. Oke, itu perbedaannya. Untuk aksesoris untuk laki-laki umumnya sederhana alias simple, nggak terlalu ribet-ribet amat. Seperti apa? Ya aksesorisnya seperti aku, headphone biasa di kalung, di bagian kayak itu biasa, itu pos dan juga pokoknya simple, nggak terlalu menonjol. Kalau untuk perempuan ada juga yang mau perempuan tuh pakai dasi atau pita. Ya, Ita juga ada. Itu sebagian juga ada pakai headphone. Pokoknya ada yang sederhana, ada yang lebih futuristik. Ada. Tapi nggak bisa kusebut semua. Kalau kusebut semua buang-buang waktu kan. Kita akan bersingkat aja cerita. Bersingkat aja, oke? Kalau kedua berdasarkan kalau berdasarkan language, pengucapan bahasa. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk mengucapkan bahasa dari fonetik kata, setiap kata, kata apa tuh pronounce alias pengucapan, pembacaan, sebagian bisa dibilang penekanan suara, ya penekanan nada atau suara, itu biasanya lebih tegas dan juga lebih sangat jelas waktu di biasanya bisa mengucapkan berbagai bahasa dari Indonesia. Sekali aku nih bahasa ya Indonesia language, ya Inggris juga seperti aku bisa Inggris, misalnya Spanyol, Jerman. Nah Jerman cocok untuk laki-laki karena laki-laki itu biasanya umum butuh laki-laki yang penekanannya ada agak tegas dan keras seperti tembok. Ada juga baca netral kalau itu Jerman. Dari Jerman, USA itu netral sama bacanya itu agak lembut, ada juga dibaca keras.
Tapi kelas itu umum UK, United Kingdom, alias London Inggris. Nah, itu biasanya dibedakan untuk pengucapan yang agak sedikit keras tapi tidak terlalu kasar. Kalau untuk USA biasa aja, netral. USA itu singkatan dari Amerika Serikat, yaitu United States America, United States, United apa tuh? USA itu United States America. Ya, benar-benar. Itu untuk pengucapannya nggak ada yang tinggi, nggak ada lembut, netral seperti bahasa Indonesia sama. Sebagian ada begitu. Kalau UK ada pengucapan orang British itu berarti dia tuh agak keras dikit. Yang sedikit membedakan mana yang UK sama USA. USA. Misal, ini aku kasih kata-kata nih. Kalau udah USA atau UK, pengucapannya nih di Inggris kata CANT. Nah, CANT itu berarti kalau di bagian Inggris itu mengatakan cannot. Nah, kalau di USA mereka mengatakan can. Ditekan ditekan. T-nya ditekan mirip huruf D. Ditekan seperti itu. I can because this is too hard. More example. Nah, itu contoh. Sedangkan kalau UK umumnya dikatakan karena dia seperti bedanya tadi. Kalau USA sama UK benar-benar menggunakan CAN biasa tanpa T. Dia cuma kata sama-sama can. Kalau dia mengatakan CANT itu pasti beda. Kalau UK pasti mengatakan I can. Nah, can. Karena can itu lebih mendekati kepada cannot. Mendekati. Karena paling ada yang lebih suka menggunakan UK kalau untuk CANT. Karena penekanannya agak tebal. Kalau ketimbang USA itu terlalu lembut. Kalau untuk diucapkan kalau ada huruf T can dengan T. Nah, itu lebih singkat. Misal aku kasih kata-kata dari UK. My brother can't speak Indonesia. For example, yang artinya saudaraku tidak bisa bicara bahasa Indonesia. Nah, tidak bisa bicara Indonesia atau bahasa Indonesia karena itu ada pengucapan contoh salah satu kata. Dari kata can itu berarti lebih ke can, not. Kalau untuk pengucapan lain misalnya nih, you are dengan nt, harus lebihkan are not. Itu mau USA itu biasanya mereka mengucapkan mirip mengucapkan can. Ya, itu aja. Itu lebih mendesain. You do something useful. Kamu tidak benar-benar tidak melakukan. Kamu itu benar-benar tidak melakukan apapun dengan benar. Benar-benar apapun yang berguna. Contoh. Tapi kalau untuk UK agak sedikit tapi you are sampai didendam lah. Tapi kalau untuk pengucapannya lebih you aren't do anything else. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu itu tidak melakukan apapun. Tapi biasanya kalau untuk pengucapan A dengan NT itu paling masih USA. Karena USA itu paling gampang diucapkan. Penekanannya lembut. Tidak perlu untuk diucapkan terlalu seribet itu. Enggak. Beda dengan CA dengan T. Dia UK itu memang ada penekanan. Penekanan agak cukup keras ditekan. Tapi kalau yang A dengan NT dia tuh terlalu simple diucapkan. Oke, ada lagi, ada is dengan NT. Beda dengan A dengan NT tadi. Ini dengan A dengan NT, ini langsung is dengan NT. Nah, is not. Bagaimana mengucapkannya? USA lebih mengatakan is. Berarti S ditekan dengan NT. Seperti me is try to help you. Saya ini tidak bisa membantumu. Contoh. Itu terlalu direndam tapi cukup rumit diucapkan. Kalau di UK lebih mengatakan isn't. Iya. IS-nya digabung mirip huruf Z. Z ditekan agak huruf E dengan NT. Dia mengatakan isn't. Karena itu lebih mendekati.
My brother isn't do anything good very well as very well. Saudaraku tidak bisa melakukan apapun dengan benar sebagaimana itu sangat tidak bagus, tidak bagus. Nah, itu biasanya reasonnya lebih mendekati untuk UK. UK itu lebih mendekati mengasingkan, karena itu lebih mendekati. Ada lagi. Pokoknya banyak deh, banyak kalau di USA nggak mau banyak-banyakin, karena itu ada perbedaan mengenai pengucapan. Ada yang mengatakan ins, ada juga yang mengatakan isn't, boleh. Kalau memang untuk penekanan, ada yang mengatakan can, ada yang mengatakan can't, boleh. Ada yang mengatakan aren't, ada yang mengatakan an. Nah, boleh. Tapi biasanya tergantung konteks. Kalau cuma tanpa nt kah tanpa t, biasanya itu biasa aja, baca biasa. Nggak usah dibaca terlalu tekan banget, Enggak, karena USA UK itu hampir pengucapannya ada yang mirip, ada yang sedikit beda, ada yang juga sedikit beda. Begitu. Kalau Malaysia Indonesia bagaimana? Masih mirip dengan USA, ya ibaratnya. USA lah bacanya netral. Seperti aku nih mengucapkan bahasa Indonesia. Bagaimana mengucapkan bahasa Indonesia sama Inggris apa tuh Malaysia? Alias Melayu. Nih aku tuh biasanya kau ingat fonetik katanya di bagian akhiran. Nah, di bagian Indonesia saat mereka mengucapkan bagian akhirannya selalu berakhir huruf a. Misal, aku bersama dengan temanku saat di sekolahan dan dia melakukan sesuatu yang sangat baik sekali sama saya. Nah, itu adalah bagian akhirannya ada saya. Yang bagian huruf a itu penekanannya lebih sangat ditekan. Karena itu memang untuk Indonesia. Karena Indonesia selalu berakhir ada ada n. Ada masih mirip dengan biasa ya. A I U E O alias A I U I O sama. Karena itu masih menggunakan alfabet biasa. Mudah untuk orang USA kalau memang mereka nggak ngerti bahasa Indonesia pun biasanya ada alfabet. Biasanya mudah. Kalau alfabet bisa dipelajari gampang aja. Ketimbang kalau bahasa Jepang sama Korea, Cina, Rusia, opat. Bahasa seperti nggak tahu bagaimana dibaca kalau nggak dia tanpa alfabet. Kalau Indonesia paling gampang percaya karena ini gampang aja. Oh ya kalau untuk Malaysia bahasa maaf. Kalau Malaysia kalau dalam fonetik kata mereka gunakan kata-kata berakhiran huruf e. Jika kita katakan a sebagai Indonesia, mereka lebih sebaliknya mengatakan huruf e. Iya, akhiran selalu misalnya saya nak bantu orang sampai sini sahaja. Nah, bagian saya dengan sahaja menggunakan kata huruf akhiran ae. Meski aslinya kita lihat tuh huruf a. Cuman kalau dalam pengucapannya juga sedikit beda. Orang Malaysia umum mengatakan huruf e akhirannya, meski huruf a, meski mirip orang Inggris biasanya sama. Cuman beda pengucapan aja. Tidak beda jauh. Kalau mau ngomong Indonesia di Malaysia kah, Malaysia di Indonesia kah sama aja. Mereka pasti mengerti sama kamu kok. Kecuali kalau USA, luar negeri, pasti gak bakal ngerti kamu ngomong apa. Aduh, apalagi orang luar negeri lagi bisa USA ini ngomong bahasa Inggris, kamu udah bisa bahasa Inggris ya bagaimana kisahnya? Gak bercanda tapi benar-benar bahasa Inggris diabaikan sama warga Indonesia deh. Dulunya susah, padahal sangat mudah untuk dipelajarin. Karena pertama alfabetnya sama, alfabet sama aja di Indonesia, jadi gampang dihafal, cuma beda pengucapan doang. Kedua, pengucapannya jelas beda. Kalau kita gunakan misalnya huruf I nih, kalau di Indonesia kita mengatakan I. Kalau di Inggris sama US sama UK mengatakan I. Karena memang itu pengucapannya juga beda. Bisa lagi huruf A. Kalau kita mengatakan huruf A di Indonesia, kalau Malaysia mengatakan huruf E. Kalau untuk Inggris, USA sama UK, biasanya mereka menggunakan A. Huruf E atau E sama aja mirip seperti Malaysia, sebagian sama. I bring a book. Nah itu akhiran kemudian ada huruf A, itu juga beda pengucapannya.
Jangan sampai kebalik guys. Mana yang untuk Inggris, mana yang bukan. Gampang aja. Oh ya, ketiga biasanya kosakatanya juga mudah karena bersifat alfabet biasa, bukan alfabet gila kayak Rusia. Opannya, apa kalau kamu pakai alfabet gila di bahasa Rusianya, bagaimana kalau bisa ngerti? Kalau kamu bahasanya cuma alfabet biasa yang huruf A B C D, bisa aja dibaca. Kalau cuma gila yang terbalik, opannya kau pasti kebingungan. Apalagi bahasa Korea yang Hengo, bahasa Jepangnya Nihongo, bahasa Cina Mandarin lagi, tuh susah, pasti kesusahan apalagi bahasa Arab. Hanya orang kalau tuh bahasa Arab ini nanti gue jelaskan setelah ini. Kalau bahas bahasa ini yang keempat aja. Yang keempat ada fonetik, katanya juga mudah, berakhiran vokalnya dilatih. Karena begini, mereka mengatakan bahasa Inggris itu sangatlah susah. Padahal mereka aja yang malas mempelajari dan bilang, buang aja di pikiran, udah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ibaratnya guys, buang aja, masukkan informasi ke otak, udah sisanya buang, lewatkan aja. Nah itu akibatnya kau nggak bisa ngerti apa ngomong si bisa Bella sama Fernando ini, kalau ngomong bahasa Inggris apa si Jacob. Ya kau pasti kau kebingungan nggak, gimana sih? Ya jelas, kalau aku ngomong bahasa Indonesia pun mereka nggak bakal ngerti. Kamu ngomong apa? Mereka pasti bingung. Opa, hati ini nggak harus ada bahasa Inggris, karena bahasa Inggris untuk bukan hanya untuk bahasa doang, tapi bisa berteman, juga bisa mencari banyak keluarga juga apa. Bisa juga untuk menggunakan fonetik inspirasi untuk bahasa lain, misalnya Jerman, Spanyol juga butuh bahasa sebagian bahasa Inggris dari fonetiknya. Nah, itu ibaratnya kalau bisa, itu keuntungannya dari bahasa Inggris. Selalu bisa fokus ke fonetik katanya, bisa menggunakannya di bahasa Spanyol seperti aku udah ucapkan tadi saat menyanyi. Sueños de pizzeria Esperanza del anime los luegos de Pidarea se sienten verdaderos tan suaves como la nieve. Atau begini, porque con el paso del tiempo siempre te estaré esperando. Nah, itu bisa karena bagian C-nya tuh ditekan huruf Mika, mi. Karena itu memang fonetiknya ada sebagian Inggris kalau untuk fonetik katanya. Itu kegunaannya. Bukan aja buangnya aja. Buang pelajaran, buang sama dengan membuang ilmunya. Padahal aku mau anak remaja. Dari SD nggak suka, apalagi sampai SMK. SMA juga sama lagi. Umatnya, aduh, emang gitu orang Indonesia sekarang. Saya orang Indonesia juga ada bagian luar negeri seperti bahasa USA. Nah, itu juga banyak yang nggak suka bahasa Inggris karena memang fonetiknya sangat susah. Apa susahnya kalau nggak pelajarin dengan serius, nggak dilakukan dengan setulus hati. Saya aja masa kalah sama orang Indonesia kayak saya yang bisa bahasa Inggris kok. Bisa kah? Sure, why not? I barely like English because that was my favorite subject. You know, the English even is hard, but do it by step. Lakukan itu bertahap. Jangan saya instan, karena itu nggak terlalu menguntungkan bagimu. Apalagi kau mengandalkan AI untuk mengucapkannya. Apa banyak, mulai dari Gemini, itu AI, ChatGPT. Nah, ChatGPT paling banyak juga digunakan untuk bahasa bahasa Indonesia saat diterjemahkan di bahasa Jerman. Pasnya kurang aja. Lagi, ya ada nih juga Google AI. Pokoknya AI punya banyak untuk digunakan. Tapi jangan digunakan untuk membuat kalian mudah sekali mengucapkan, tapi ada yang salah. Misal aku kasih contoh nih, jaringan organ elastin. Kalau kamu terjemahkan sama AI paling mengatakan elastin tissue, padahal salah. Elastin tissue itu artinya tisu elastin, tisu, bukan jaringan, bukan.
Itu jaringan, jaringan itu tisu bukan jaringan, karena kata TISU itu ada tisu awalnya. Yang benar adalah elastin organs, harus organ elastin. Itu contoh untuk bagi perempuan, karena itu memang ucapan contoh itu paling benar. Tidak mungkin AI itu mengatakan benar, ada yang salah. Kau teliti deh, percaya. Kalau kamu ngelakuin itu mah, gimana kau bisa ngomong ke Bella, ngomong ke Bella kan siapapun yang bahasa Inggrisnya bingung kan. Kok kamu nggak bisa bahasa Inggris, ya sudah, pasti kamu paling bisanya di Malaysia doang. Kau untuk mengucapkannya nggak perlu bahasa Inggris sama sekali di situ. Kecuali kalau Malaysianya gue udah bahasa Inggris, kau pasti kebingungan gimana kau ngomong. Itu akibatnya. Oke, kita lanjutkan nih. Saya ini bahasa Indonesia, kalau ini bahasa Indonesia sama bahasa Inggris apa tuh bahasa Malaysia itu mudah saja diucapkan, karena memang ucapannya mirip bahasa Inggris, jadi nggak usah repot tentang alfabetnya. Alfabetnya itu masih mirip no yes, harus masih bisa mirip Inggrisnya biasa, tenang, masih bisa dibaca. Kayak aku nih dia. Kayak Kamis 19 April ini hening Bluetooth bodi pesawat, center data, seluler hotspot, seluler penerima daya, dan pokoknya lokasi, pokoknya banyak. Aku tunggu aku bahasa Indonesia kan itu memang bahasa negaraku. Pokoknya kecuali kalau namanya tuh seperti bersifat game. Nah, game itu nggak usah diterjemahkan karena itu memang udah haknya untuk hak pengembang untuk pertama nama game. Ya, karena itu memang ya. Oke. Ada lagi. Pokoknya banyak itu kalau untuk pengucapan. Kalau untuk laki-laki bisa perempuan. Oh ya, kalau laki-laki tadi kesebut, pokoknya pernah ada kelas. Kalau untuk perempuan bagaimana ya? Feminim dan juga bacanya ada yang lembut, ada yang keras, ada yang terlalu sangat-sangat tegas banget. Sebagian. Karena di gue dengar tuh lembut-lembut semua, lembut benih, lembut-lembut banget. Iya. Apalagi lembut bagian buat yang bahasa Korea. Oh, lembut banget. Kalau laki-laki kayak aku mah nggak bakalan seperti itu. Paling bahasa tegas biasa, lembut biasa, nggak selembut perempuan, karena itu memang bawaan suaraku tuh memang laki-laki beneran, bukan perempuan. Kalau perempuan terlalu lembut bawaannya, itu sangat indah. Nggak percaya deh. Kalau kamu perempuannya jelas lembut suaramu di Korea. Oh, apalagi Jepang. Karena gini. Tadi gue lanjutkan nih, bahasa Korea tuh butuh penekanan yang lembut, agak lebih lembut, air laut tenang. Sedangkan kalau Jepang itu lembut biasa, yang berarti mirip dengan bunga sakura yang jatuh dengan atau salju yang jatuh dari langit ke bawah, itu lembut kalau disentuh. Ya itulah, kalau untuk Jepang sama Korea sama-sama lembut, bedanya masih lembutan Korea lah, Korea karena Korea lebih lembut dibaca. Gak usah baca keras, enggak. Kalau Korea tuh nggak ada yang baca keras, kecuali penekanannya ada yang terlalu emosional, itu boleh tekan. kecuali lagi kalau memang disuruh baca atau menyanyinya lembut banget, nggak terlalu tegas, nggak terlalu menghabiskan suara nih. Misalnya nih, Uinun Hangkeya. Nah, itu emosional boleh bisa dibaca keras atau dibaca lembut saja, karena itu memang pengucapannya. Ada ini. 우는기 나를 거야 그세계니 어태까지 행복이든 아니든 우리는 가족이니까. Nah, itu boleh kan, itu baca lembut. Ada ini juga. Indonesia 일본어 영어 이마도 모든 많은 이야기야 와면 한이오는 항상 기다리고 있으니까. Nah, bagian bait ketiga itu bacanya lebih wamion haniong hainun. Itu dibaca agak cepat karena itu memang lembut. Korea tuh lembut. Kecuali kalau bait keempat tadi ditekan sedikit keras untuk penekanan lebih emosional. Kalau untuk perempuan juga nggak ada begitu, laki-laki juga begitu.
bedanya masih perempuan yang unggul di Korea karena memang lembut soalnya. Kalau laki-laki lembutnya coba biasa, nggak terlalu lembut banget, tapi nggak terlalu, iya, nggak terlalu berantakan lah ini. Kalau perempuan jelas masih lembut karena memang bawaan mereka tuh memang peminim alami. Meski dia itu peminim buatan deh, tapi dengan seperti peminim alami sebagian meski buatan opat. Iya, kalau Jepang perbedaannya juga kalau dengan Jepang kalau antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk baca lembutnya saya masih unggul perempuan, Kenapa masih perempuan unggul? Pertama, peminimnya alami. Kedua, pengucapannya jelas kalau diucapkan, kalau memang bacanya lembut, mirip Korea, hampir mirip Korea lah, ibaratnya masih mirip. Ketiga, biasanya meski pakai kata-kata mereka ngomong cuma lihat di bagian alfabet, bisa aja karena lembut suaranya, lembut. Ketiga, biasa saat di bagian kita dengar suaranya dari penaika ataupun penaika musik lagu yang naikkan pitch sama temponya jelas. Itu penekanannya masih lembut perempuan, karena jelas penekanannya peminim alami. Dari tipenya apa tuh ya? Bukan tenor sih, tenor tuh kalau laki-laki. Kalau perempuan tuh apa ya? Lupa apa. Itu ya itu. Pokoknya lembut dah. Pokoknya apa tuh? Lupa. Pokoknya aku ingat tuh dia itu di mana? Lupa macam mana? Ya, kalau untuk perempuan memang gitu. Kalau laki-laki biasa aja. Kalau untuk oh iya apa tuh Jepang. Lembutnya masih cocok untuk Jepang karena sebagian aja begini. Misalnya aku nyanyikan nih. Pixel no yume wa kiyoku hikari no naka de yasashiku kagayaki anime game mo soshite genjitsu de nakeba wo hitosu ni musubi tsukeru. Nah, itu bisa contoh lagu dari anime game and real life. Itu pernah ada campuran Jepang, ada aku campurkan itu memang untuk positifnya biar ada beda, ada yang lembut, ada yang netral, ada yang campur-campur biar bervariasi. Ya kalau untuk misalnya kayak aku nih, bagian beat ketiga anime game sashite genjitsu no kibawo. Nah, itu tuh agak cepat dibaca. Kalau kayak perempuan itu agak lembut, tapi biasanya kayak gini biasa aja lembutnya. Biasa tapi bagus. Kalau memang untuk penekanannya agak keras untuk nge-support perempuan. Kalau perempuan butuh, iya, kalau ada tambah laki-laki pun biasa bisa aja sendiri kalau dia menyanyinya tuh lembut, kan itu tampak bentuk untuk apa memang bawaan mereka dari lain. Kecuali kalau mereka butuh penekanan yang agak dari lembut, juga yang tegas untuk bagian misalnya nih kalau ada ini bagian tadi itu aku ingat apa tuh, terus apa tuh kasana apa tuh, lupa apa kotoba no ya apa tuh, kagak kasan, oh ya, kotoba kasana iya yagate hitosu no tamashi ni naru hanareru koto naku boku tachi wa kazoku dakara. Nah, itu contoh dari lagu yang Hope Will Never Fade Away yang tadi pernah ada di YouTubeku, itu dari versi Sune AI-nya. Nah, itu boleh laki-laki perempuan karena memang ada support penekanan keras bait 1 bait 2 sama perempuan bait 3 bait 4 kan itu ada yang baca lembut, ada yang butuh penegasan sedikit. Jadi itu memang untuk kestabilan. Ya begitulah. Kalau untuk yang unggul bahasa Jepang keduanya, tapi paling masih perempuan karena perempuan lembut soalnya lembut. Karena memang bawaan mereka dari lahir kalau untuk peminim alami. Ya gitu lah. Kalau untuk begitu, kalau laki-laki biasa hanya sebagai pendukung lah, bisa untuk pemanis. Boy. Oke, kalau untuk Jerman pasti laki-laki karena penekanan gini. Karena meski perempuan itu lembut, tapi sebagian hanya di konteks tertentu. Misal kalau untuk pengucapan yang Unterschiedzi mit un elfu Gate yang huruf besar semua itu biasanya ditekan keras untuk laki-laki.
itu penekanannya memang sangat keras. Karena memang ya aku nyanyikan itu memang di lagu yang sama, yaitu Hopefully of Anime Gain and Light. Karena untuk pemain itu dia beda, ada penekanan. Karena sebagian Jerman tuh ada bacanya seperti tembok, membacanya seperti tembok keras yang kau tembus sih banget, tembus banget. Ada juga baca lembut, ada juga baca netral. Biasa aja, tergantung konteks kalimatnya kalau saat nyanyi. Atau baca biasa. Ya, kalau penjelapannya cuma sih sebagian ada di Inggris, sebagian ada untuk moneternya ada. Ada, tapi kalau belum terbiasa gimana mengucapkannya? Pasti kebingungan. Padahal sama aja dengan kita ucapkan tadi. Misalnya nih, Die Hoffnung von Anime spielen uns erster Leben zusammen mit den Pixel-Termen. Beren uns alle bestes du das nih. Nah, itu biasanya ada pengucapan gitu, memang netral. Baca netral awan. Die Hoffnung von Anime spielen uns erster Leben dari bed 1 sampai bed 2 itu biasa kalau relasi sama Puyo of Anime Gamer kan. Itu bait 1 sampai 2 agak cepat sebelum ke bait ketiga karena muncul ke bait ketiga agak cepat banget. Karena itu memang ngebaca awal bait 1 bait 2 itu ada lembut. Lembut untuk bagian itu. Bait ketiga tuh bagian sedikit penekanan keras keras. Dan bait keempat udah penekanan netral. Karena itu udah kembali ke posisi. Begitu gua untuk mengucapkan terima. Oke, saya mengucap bahasa ada banyak. Oke, untuk perbedaan mereka kita perempuan, kalau untuk PC tadi abang udah pernah bahas yang PC dong di bagian tadi apa bagian saat pembuatan video itu apa tuh pembuatan karakter sebelumnya. Iya benar, tapi ada yang tadi ada yang sedikit kelewatan, jadi aku sempat akan katain lah, aku agak katain aku beritahu aja maksudku, jadi aku baik aja, maaf. Oke, kali ini Pio masih Pio, maaf Pio, kau pasti perempuan dua. Atuh lagi. Atuh lagi opannya. Jauh-jauh situ. Jauh-jauh situ. Bukan mengerim kalian, bukan mengerim. Jauh. Opannya. Aduh, woy. Saya mau minggir. Tuh. Minggir. Bukan, aduh, woy, bukan mengerim. Pasti sedikit jaga. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat amat. Jaga. Jaga darah. Bukan muhrim, bukan saudara. Jauh. Aduh, woy. Kecuali kalau perempuan masa mereka memang muhrim, harus bersaudara, bersahabat. Kalau kita perempuan mana bisa bersahabat. Tapi kalau yang bisa bela sama Rion biasanya khusus, itu memang bersahabat. Memang dibawa khusus. Nggak biar nih siapa tuh? Dua orang apa tuh? Dua orang ini, teman-teman, aduh, gak bisa kutandai. Dua orang ini, ya dekat-dekat aja lah. Biasa mereka itu memang dari tempat sama. Ngapain dibuat bisa? Dan agama beda, wajar. Kalau agama Kristen biasanya Kristen apa? Kristen Katolik, Kristen Protestan kan mereka biasanya nggak boleh terlalu jauh-jauh lah. Biarkan aja, karena itu memang muhrim mereka lah ibaratnya. Muhrim kalau di Arab artinya bersaudara alias bersahabat. Kalau di Islam pakai kita membuat bukan saudara alias bukan teman, karena beda kami, beda teman, beda lawan jenis konyol. Yo jangan putar deh, udah gitu lah. Kalau untuk perbedaan agama ya, karena ini perbedaan satu agama, juga ada agama Islam, ada dari agama Kristen, ada dari agama Buddha. Pokoknya semua jadi satu lah, nggak boleh terpisah karena kita ada semua teman, bukan musuh. Kalau musuh ngapain gua ajak mereka ke sini? Kan musuh. Wah, engkesak. Aduh, paparan kayu. Aduh, sakit. Aduh, maaf tadi kesakitan karena sepeng kayu. Paparan kayu. Aduh, sakit nih kamarku. Oke, sebelum sholat ini biasa jam berapa tuh ya? Jam 15 menit biasanya. Nah, masih bisa. Oke, kalau itu intinya begitu lah. Intinya kalau dalam bela sama siapa tuh Fernando lah. Itu kok ibaratnya mereka tuh kalau dalam
Kristen itu kalau ku ingat Muslim alias bersahabatnya, mereka memang udah dari 3 tahunan lah atau berapa tahun-tahun yang lalu sebelum saya baru sadari ya. Oke, begitulah. Kalau untuk agama beda agama, kalau untuk agama Islam kayak misalnya nih kayak aku sama istri, no Muslim, no atau bukan no mahrum, no friends, harus tidak berteman karena kami itu beda agama, kami itu beda agama, apa tuh beda Muslim, aku Muslim dan istrinya itu mungkin muslimah alias apa tuh muslimah alias orang muslimnya perempuan, muslim perempuan, aku muslim laki-laki ya. Semua bisa bedakan. MPI mah nggak tahu, dia cuma non muslim wajar, dia nggak pakai jilbab pun dia udah jelas non muslim karena memang ngobot dirancang. Saya mah Islam lah, dia muslim konjo. Kan Malaysia mau di Indonesia sama aja, masih ada Islam open, apa yang ditanyai? Yuk, campuran kalau anime, tapi sebagian ada dia ada Islam, sebagian muslimah tapi versi no hijab. Jadi kalau dia Honduras Amerika Tengah Kristen, bukan Muslim, harus non Muslim. Kalau aku dengan dia pasti dia anggap aku ada non Kristen karena aku memang Muslim harus ibadahnya. Begitu pula dengan si Bella sama siapa tuh Fernando. Mungkin yang anggapan aku tuh sebagai non Kristen karena memang aku tuh Muslim beneran Muslim, bukan Kristen. Aku aja bertakwa pada Allah kan. Ya iya karena itu Tuhan agama Islam saya yang bawa Tuhan, maaf nggak mau bawa Tuhan saya, maaf. Wan, kita lanjutkan aja ke topik itu. Aduh, semoga dia nggak berdarah rasanya untuk seperti tadi. Aduh, untuk sampai kulit utama. Oke, maaf ya menunggu. Oke, kita lanjutkan. Kalau untuk PC kalau bisa jangan silangkan ada beli biasa aja. Jangan terlalu kaku. Beli biasa aja. Nah, oke. PC ini ada yang kelewatan sih sebenarnya banyak. Untuk perempuan tuh biasanya nih mau perempuan yang Islam kah, Kristen kah, pokoknya beda agama tapi tujuannya sama aja, yaitu ada menjaga batasan pribadi mereka. Kalau yang misalnya muslimah yang kayak tadi gue nih Pio sama siapa tuh istri anak ya pakai jilbab alias pakai hijab. Kenapa muslimah harus wajib pakai hijab alias jilbab? Ya karena begini, untuk nutupi aura. Itu apa? Rambut. Nah, rambut itu memang umum untuk Indonesia sama Malaysia memang pakai hijab, nggak boleh dilepas. Biasanya kalau misalnya di Polomoni dilepas, kamu dikena sanksi, disuruh pakai kembali atau kamu di sekolah ibaratnya. Karena ini memang kamu diingatkan tuh jangan dilepas. Karena itu memang kamu tuh ada muslimah, bukan non muslim. Kalau non muslim tidak masalah, mereka biasanya lepas jilbab. Kalau mereka cuma pakai jilbab pun untuk mau muslim lepas karena mereka kan beda agama, ngapain dibikin pakai kata mereka, oh kepanasan lepas. Bagi non muslim mereka memang gitu. Ada yang Kristen ini kakak kelas beras lagi dari akuntansi perempuan lagi dia non muslim jelas. Yang Kristen Protestan ya, karena memang orang non muslim ini dia nggak perlu jilbab. Kalau untuk si perempuan ini nggak usah. Mereka biasanya nggak bikin kebebasan. Biasanya guru pun melihat cuma non muslim, biasanya mereka kan membiarkan, kan itu dibuat khusus untuk mereka. Kecuali bagi muslimah alias yang muslimnya Islam ya perempuan, pasti mereka negur untuk memakai kembali jilbabnya atau kamu dipanggil orang tua. Jelas kan malu karena aturannya di penemuan di sekolah atau dimanapun. Kalau kamu di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Arab Saudi juga ada begitu, karena memang untuk menerapkan agama Islam.
sia-sianya agama Islam, nggak ada pengecualian. Ya untuk melindungi dirimu juga. Kalau kamu lepas pasti kan menarik perhatian negatif. Hati-hati. Kalau non muslim, oh di hadapan orang Indonesia biasa aja, ngapain diperhatikan, biasa aja. Kecuali non muslimnya berdandan terlalu cantik, jelas itu mah menarik perhatian. Hati-hati. Mau non muslim kah muslimah kah untuk perempuan ini, kalau mereka dandan jelas menarik perhatian, karena memang jelas itu, memang jelas untuk menarik berpotensi untuk tindakan fisik. Hati-hati. Nggak aku tandai bagian yang mana, ada aku jelaskan waktu pembuatan video saat lopis. Nah itu dicek aja, di situ udah ada video yang menjelaskan itu. Udah, ini aku jelaskan hanya berdasarkan agama aja. Oh iya, kalau untuk kedua, untuk perempuan kalau memang dia muslimah, saat sholat bawa mukena. Kenapa? Ya karena itu untuk perempuan memang wajib. Kalau kamu nggak bawa gimana untuk sholat? Paling kalau disuruh minta guru, bu sayangan, pura-pura, kau pasti genat pembohongi Tuhanmu. Aduh kan emang gitu. Padahal di sekolah mau pertama poma ada yang menyediakan mau kena di situ. Kau tinggal pakai aja di situ, ngapain kau bohong ke dirimu sendiri? Apalagi muslim, bagi muslimah, guys, muslim perempuan dikit. Kalau non muslim udah masalah, mereka kalau udah sholat pun mereka memang dakwanya untuk non muslim seperti Kristen. Kristen misalnya Kristen Katolik, Kristen Protestan, mereka punya ibadah mereka masing-masing. Ibadah pagi atau morning prayer. Ya, morning prayer intinya. Kalau tidak salah mereka itu setiap hari apa tuh, hari Sabtu kah? Hari Sabtu atau hari Minggu, sampai hari Minggu. Itu kalau mereka bersama nama Nabi, ingat Nabi Isa alaihissalam. Tapi sekarang jadi non muslim, yaitu ada Isa. Adakah? Ada. Di Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, mereka ada namanya Isa. Itu dulunya ada nama Nabi Islam dulu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya berarti Isa AS. Tapi sekarang diganti hanya nama Isa aja, karena itu pengenangan Nabi dari Islam ke non muslim dan Kristen. Karena melihat Kristen ini, dua jenis Kristen ini sama-sama memiliki nabi yang sama, memiliki kitab sama yaitu Injil, memiliki rumah ibadah, nggak usah jadi pokoknya acara juga beda kecuali Kristen Katolik yang berarti ada Jumat Agung alias Friday. Nah itu acara khusus setiap hari Jumat khusus Katolik, Kristen Katolik. Kalau Kristen Protestan enggak, cuma dua aja ya tuh, ada Natal alias Christmas sama Paskah alias Easter egg. Nah itu umum untuk Kristen Protestan begitu pun Kristen Katolik. Tapi paling banyak ibadah Jumat itu hanya Kristen Katolik, karena memang itu khusus untuk agama mereka. Iya. Kalau di tempatku, kalau tanya nih, apakah teman abang ada gereja? Di tempatku ada hanya masjid. Kalau di Tenggarong sebelum datang sekolahku, ya itu gak ada gereja. Sebagian ada di paling Tenggarong ujung banget. Nah di situ ada pembangunan gereja. Khusus non muslimnya Kristen Protestan sama Kristen Katolik. Ada. Kalau di tempatku ini banyak masjid, karena memang aku tuh Islam. Makanya aku tuh selalunya tuh sholat maghrib dan sholat asar, sholat subuh tuh seperti sholat fajar. Harus sebelum dia tuh pagi, sholat isya, sholat malam, sholat zuhur itu sholat siang, sholat asar itu sholat sore biasa antara jam 15 sebelum jam 16 biasanya. Sama sholat maghrib alias sholat petang itu sebelum menjelang ke bagian sholat isya, harus sholatnya malam. Nah itu biasanya setiap hari. Nggak ada keringanan buat aku, karena aku tuh laki-laki, ya berarti muslim.
Oke, kita nggak mau basa-basi, kita langsung aja lanjut. Itu intinya gue beda agama untuk Kristen sama Muslimnya Islam. Yang ketiga, ketiga, kalau tidak salah, perempuan itu banyak halangan, alias banyak banget najis berat, najis sedangnya, opat banyaknya. Najis itu apa? Kotoran. Iya, banyak banget, mulai dari menstruasi, nipas itu apa? Apa tuh ya? Lupa. Nipas tuh nggak tahu apa. Pokoknya dia tuh nggak apa, saya ingat tapi lupa. Nipas, kehamilan, air kelahiran. Mereka juga itu nggak bisa mengajak itu apa air kencing, nggak itu kan najisnya ringan, nggak berat. Kecuali kalau air mani sebagian ada, tapi itu biasa untuk laki-laki. Pokoknya perempuan tuh banyak kan, sampai belasan. Bu, Pak, aku ini berangan. Aku ingat sesuatu nih. Banyak alasan, apa mereka beneran banyak ada halangan, bisa menstruasi kah? Aku bingung. Banyak perempuan di sekolah aku nih, banyak perempuan muslimah, banyak halangan. Opat satu gelasan dari jurusan lain, opat banyak sampai ratusan 50 siswi situ. Pokoknya gitu lah, nggak mau saya berbalas terlalu banyak di tahunnya. 5. Bagi perempuan diberi keringanan banyak banget. Tidak usah menjalan. Ya kalau ya misalnya banyak halangan, tidak usah sholat. Harus sholat di rumah. Tidak usah puasa karena mereka menstruasi. Tidak boleh memegang Al-Quran, jelas karena tangan mereka tuh mungkin kena nasi berat yang akan menodai Al-Quran. Keempat, pasti apa saya ingat tuh, saya megang Al-Quran. Pokoknya sebanyak untuk perempuan nih, banyak keringanan tapi banyak dosanya. Ini begini. Yang keenam nih, paling umum ada kalau ada bagian kehormatan, alias sebagai batas pribadi. Kalau perempuan semuanya, bahkan semuanya kecuali wajah, tangan, itu udah masalah. Karena bagi laki-laki biasa, atau boleh nutupi mulutnya pakai cadar, boleh, itu boleh. Biasanya itu dianggap terlalu cantik banget di depan mulut. Tapi ada juga ulama berpendapat perempuan gak usah menutupi mulut karena itu biasa. Tapi ada satu ulama lagi yang terkenal yang menyatakan perempuan wajib pakai cadar atau menutupi satu pakai masker, memang untuk menutupi auratnya. Nah, itu kehormatan, itu disebut aurat kalau di bahasa Arab. Kalau laki-laki saya mau ajakan dia Islam kan, aku pulang, dia berusaha kamu aja daripada dia. Masa baiklah sahabatku, maaf banget ya. Berdiri maaf, berdiri dulu. Berdiri Pop. Ya video ini murim, jadi teman aja situ sama istrinya karena murim situ. Oke, kalau untuk laki-laki itu biasanya nggak ada. Pertama, pakai bawa songkok, ada yang tidak pakai songkok itu boleh kalau dianggap sah. Selagi kamu pakai celana panjang untuk sholat. Nah, ini bawa kocokin. Ulama juga berpendapat ini laki-laki tidak boleh pakai pakai songkok karena memang menurutnya rambut itu biasa aja, awalnya nggak usah ditutupi karena memang biasa, kecuali rambutnya panjang itu harus pakai songkok. Ada juga ulama berpendapat laki itu wajib bersongkok karena memang untuk menutupi aurat, mau pendek mau panjang. Nah, kedua, laki-laki ini nggak ada banyak halangan karena begini, nggak tahu banyak halangan, misalnya dia hanya air mani itu aja. Ada nggak tahu banyak, nggak sebanyak perempuan yang ini, perempuan kayak pion nih, opat dia senang juga ya.
banyak halangan tapi nggak mau sholat opatnya. Oh saya mereka dan aku enggak, ini banyak halangannya nggak terlalu banyak. Paling tetap sholat berkali-kali mesti setiap hari 5 waktu harus 5 kali dalam sehari dalam waktu berbeda. Weh lah begitu. Ketiga, mau bawa agar itu bisa bawa sholat meski tanpa ada sejadah sama songkok. Sholat itu biasanya umum karena memang hanya boleh dibawa asalkan laki-laki tetap memakai celana panjang, bukan pakai celana pendek dengan kaos kaki atau siapa celana pendek aja. Karena menurutnya dia itu auratnya lutut sama pusar. Itu ada kehormatan, ada sebagian batasan laki-laki jika bagian untuk menutupi. Tuh laki-laki itu meski menutupi pusarnya perutnya dengan baju biasa itu aman, tapi untuk cowok tetap pakai celana panjang. Karena itu bagi ulama sah saja kok tanpa itu. Kalau kamu pakai baju sekolah pun bisa aja aman karena itu menurut guru dan bapak guru biasa sah aja karena memang ulama berpendapat begitu. How many is your maafin? Maafin lah. Ya kalau untuk laki-laki begitu. Kalau dari 4 kayak gini biasanya nggak bukan tidak ada kebebasan karena mau laki itu nggak ada kebebasannya, berarti mereka tetap melakukan puasa, sholat, pokoknya apa karena mereka tugasnya seperti tidak ada keringanan untuk laki karena memang untuk tetap beribadah kecuali kalau sakit, nah itu boleh aja untuk laki-laki mau perempuan sama aja. 5, ini fisiknya jauh lebih kuat daripada perempuan kalau secara fisiknya bisa tahan rasa sakit sebagian. Kalau memang misalnya batuk nih masih bisa sekolah, demam sebagian laki-laki bisa tahan, tapi kalau nggak tahu enak badan jangan dipaksa. Itu bisa aja bisa, tapi kalau sangka kalau demam janganlah, kasihan lah. Yang imannya aku ingat laki-laki itu kalau tidak salah buka baju bisa kalau di rumah pribadi bukan tempat umum. Ya itu boleh karena kalau kamu butuh tidur nyaman kah, bebas di rumah kah, pokoknya tempatmu aman di safe zone-mu ya sudah buka aja masalah, tapi jangan di tempat umum. Kalau tempat umum kau wajib tetap menutupi. Mau pakai baju biasa maupun celana pendek boleh, tapi kalau di tempat formal tetap panjang, tetap formal, nggak kasual. Opatnya gini lah untuk itu Pio dari istri anda sedikit bebas karena memang untuk keringanan mereka banyak halangan, tapi tetap sedikit harus pertimbangkan dosa mereka kalau mereka nggak mau sholat banget. Opat sabar aku mau sholat juga nih rasa Pio ini. Kalau aku dan Sema memang gitu, kalau memang mau sholat aja meski nggak ada halangan. Air mandi bersihkan dengan mandi air junub alias mandi besar aja, mandi biasa, doa hadas besar, opat udah bisa sholat. Atau cuci aja cara dalammu dengan sabun biasa, mau kamu bersihkan sampai nggak ada bau. Aduh ya itu caranya. Aduh, kalau non muslim biasanya ada kebebasan lah, mereka nggak terlalu terikat pada siar Islam karena mereka itu memang non muslim alias beda agama. Agamaku, ngapain aku ikuti? Bagi kami juga nggak percaya Tuhan agama kami masing-masing. Ya gitu lah. Jadi begitu lah. Begini aku akan tanya, apakah ada perempuan tuh ada kehormatannya? Semua ya tadi ku bilang tadi semuanya, bahkan dana pun juga masuk alat karena itu kehormatannya. Opat kayak gini menurut data aja biasa, nggak usah tutupi. Ngapain lagi dia tutupi? Nggak tonjongannya ngapain? Opat ya kalau muslim gitu tuh itu, tapi kalau untuk bagi yang sama tuh kalau untuk kayak muslimah dan muslim dan muslimah nih tempat ibadah sama masjid, cuman cara bedanya sholat mereka juga beda.
Kalau laki-laki sedikit jari tangannya agak sedikit nggak terlalu rapat, melebar jari tangannya sedikit melebar sampai telinga. Kalau perempuan rapat, rapat tangannya agak rapat atau dekat ke telinga sedikit, sama seperti laki. Cuma bedanya posisi jarinya agak rapat. Kalau bagian saat mereka takbiratul ihram, ada saat mereka sudah seperti ini contohnya, seperti ini. Nah, seperti itu untuk gerakan sholat, gerakan menyerang sopan seperti tadi gerakan saya buat itu ya. Laki-laki sedikit boleh sampai dada karena mereka nggak terhalang. Perut, antara perut antara dada sampai perut, berarti tengah-tengah di hati. Perempuan biasanya nggak sampai sedikit miring, tapi sedikit agak bawah nih, nggak sampai segitunya. Biasanya mereka itu tutupnya sampai perut karena terhalang di bagian dada. Jadi mereka tuh nggak sampai dengan bagian sampai atasnya, itu malah nonjok. Enggak, mereka sopan nggak sampai bagian bawahnya sedikit, dada bawah berarti hatinya sedikit antara hati sama perut aja. Kan terhalang dada, tonjolan dada. Nah itu dia ngomong sujud. Kalau untuk laki-laki, sujudnya biarkan kakinya tetap dalam posisi terbuka. Oh, untuk tuh bukan sujud, apa tuh, ruku apa sujud itu gue bilang, ruku, kakinya tetap terbuka dan tetap menyentuh tangannya tetap di posisi lutut. Kalau perempuan kaki rapat dan dia menekan sampai sedikit agak mirip kayak gini antara lutut, tapi di tengah-tengahnya, tapi sopan, gak terlalu menonjol di hadapan laki-laki. Karena begini, ada jalan yang menghalangi mereka, jadi mereka agak sedikit dibuat keringanan untuk tidak terlalu menonjol. Itu masih mirip dengan cara melakukan Allahu Akbar di bagian takbiratul ihram. Kamu berdiri, boleh doa atau langsung kalau melakukan takbir 3, mengangkat tangan di telinga semirip takbiratul ihram. Kau turunkan baca doa, hanya Rabbana lakal hamdu. Ya, apa tuh? Rabbana lakal hamdu. Nah, itu gitu. Kalau untuk perempuan masih mirip dengan takbiratul ihram, dia nggak tangannya rapat, masih sama. Kalau sujud, mereka kalau sudah menuruni, laki-laki masih kakinya pertama kakinya diturunkan sedikit tekuk pelan, baru tinggal kakinya menutup bahu sujud. Mereka tahu menekan tanah sedikit, wajahnya terbuka, dia agaknya di antara wajah, tengah kanan dan kiri wajah, kedua tangan dan kakinya bagian belakang menutupi bokong, nggak kelihatan bokongnya. Perempuan biasanya lebih memastikan kesopanan perut, dada sama perut mereka nggak sakit. Mereka apa ya, langsung nyepit, lalu tangannya di tengah dada rapat banget sampai dia menurun banget. Nah itu pokoknya ya, itu untuk penumpang aku supaya nggak ada kesakitan di bagian dada, karena umur dada jadi rasanya nempelnya dari bagian wajah. Untuk perempuan ya sering dua tangannya di tengah dada supaya untuk penumpang dan tidak membuat jadi kesakitan. Itu umum. Oke. Untuk sekian untuk sekarang. Masih guys untuk nonton dan jangan lupa share dan komen saya untuk seberapa. Nah kita jauh untuk berapa. Dan see you and next, bye, peace. Udah sholat lagi. Udah sholat. Aduh, udah.